Pertanyaan selanjutnya Bapak, Ya. sejauh ini tentu dampak dari COVID-19 ini secara ekonomi Ya. hampir semua orang merasakan. Betul. Nah, sejauh ini Pemprov Bali telah menggelontorkan banyak dana untuk memberikan stimulus. Ya. Siapa saja Pak yang menerima dan seperti apa harapan dari pemerintah? Jadi kami mengikuti skema yang diberikan oleh gugus tugas nasional, juga skema yang dibuat oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan berupa surat edaran mengenai penanganan dampak COVID-19. Jadi ada 3, yang satu adalah kaitannya dengan kesehatan, yang kedua dampak terhadap ekonomi, dan yang ketiga dampak terhadap masyarakat. Nah, yang terhadap kesehatan itu fasilitas kesehatannya kita perbaiki, kemudian sekarang ini kita sudah punya laboratorium uji swab berbasis PCR di Rumah Sakit Sanglah, kemudian di Rumah Sakit Udayana, kemudian di Warmadewa, Rumah Sakit Bali Mandara, dan Balai Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Itu kita lengkapi. Kemudian juga pembelian rapid, kemudian pembelian reagen untuk uji swab, itu kita penuhi semua sehingga penanganan kesehatan COVID di Bali itu di rumah sakit berjalan dengan sangat baik. Lantas penanganan terhadap dampak ekonomi, ini yang kami utamakan adalah koperasi, UMKM. Nah itu karena terdampak kami bantu dengan kira-kira bisa membantu operasionalnya selagi masa COVID ini tidak berjalan usahanya, sehingga menyulitkan untuk mengaktifkan kegiatan usahanya. Jadi kami bantu selama 3 bulan itu koperasi, kemudian UMKM, kemudian sektor informal. Jadi itu penanganan untuk dampak ekonomi dan usaha. Kemudian terhadap masyarakat, itu kami juga memberikan bantuan masyarakat yang ada di desa-desa adat. Tapi yang menerima tidak boleh masyarakat yang sudah menerima bantuan dari Mensos, kartu prakerja, maupun bantuan langsung tunai dari Kementerian Desa. Jadi di luar itu baru bisa dibantu dengan dana dari pemerintah provinsi melalui dana desa adat. Kemudian kami juga memberikan bantuan kepada para siswa. Siswa di sini itu adalah terutama siswa yang ada di pendidikan dasar dan menengah swasta, karena orang tuanya terkena PHK atau dirumahkan, atau dia masuk keluarga miskin, atau mendadak miskin karena masalah dampak COVID ini, sehingga orang tuanya kesulitan untuk membantu biayanya, pendidikannya. Ini kami lakukan hanya untuk anak-anak SD, SMP, sama SMK, SLB dari swasta. Kalau yang negeri itu sudah ada dana BOS yang bisa direalokasikan untuk membantu para siswa ini, sehingga tidak membebani para siswa. Yang swasta ini kan tidak ada skemanya, jadi kami bantu, tapi tidak diberikan kepada siswanya, diberikan kepada sekolahnya berupa bantuan biaya pendidikan, sehingga sekolah swasta ini tidak lagi memungut kepada siswanya sebesar bantuan yang kita berikan. Kemudian juga diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa itu mungkin orang tuanya kena PHK atau dirumahkan, atau mahasiswa itu sendiri yang kuliah sambil kerja kena PHK atau dirumahkan, sehingga dia kesulitan untuk biaya melanjutkan pendidikannya. Nah, kita bantu dengan biaya pendidikan dari provinsi, masing-masing itu ada 1,5 juta per mahasiswa. Itu penerimanya adalah
baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi sudah berjalan semua, sekarang sudah berproses, saya kira sudah dalam waktu dekat cair. Jadi ini yang kami lakukan untuk membantu masyarakat meringankan beban dalam bentuk program jaring pengaman sosial ini.